Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang permintaan. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pelajaran yang telah lalu kita sudah membahas tentang kegiatan produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Semua kegiatan ekonomi sudah kita bahas. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi inti, maka kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 5. Yang pertama, kalian harus dapat menyebutkan pengertian tentang permintaan. Yang kedua, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian yang ketiga, kalian harus dapat menjelaskan pengertian kurva permintaan. Yang kelima, harus menguraikan perbedaan permintaan efektif dan permintaan potensial. Kemudian yang kelima, kalian harus dapat menguraikan perbedaan permintaan individu dengan perbedaan kelompok atau permintaan pasar. Mari kita masuk pada materi inti. Sekali lagi, materi inti kita hari ini adalah tentang permintaan. Apa itu permintaan? Nah, biasanya ya permintaan dan penawaran itu terjadi di pasar atau terjadi pada saat jual beli. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Nah, sekarang permintaan itu apakah penjual atau pembeli? Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Pengertian dari permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Nah, itu adalah permintaan. Ibu ulangi, jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Berarti di sini pada saat terjadi transaksi jual beli, yang menginginkan permintaan itu adalah pembeli. Jadi permintaan itu adalah pembeli. Nah, kemudian karena permintaan manusia itu banyak ya, kemudian kebutuhan manusia itu banyak. Ada keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan. Permintaan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama adalah harga barang. Kemudian yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, kualitas barang. Yang kelima, harga barang lain. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam atau yang ketujuh adalah ramalan masa depan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun dalam arti murah ya, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Nah, itu berlaku pada hukum permintaan. Ibu ulangi. Jadi jumlah barang yang diminta, jika harga barang naik artinya mahal, maka jumlah barang yang diminta berkurang atau sedikit. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, artinya harga barang turun itu murah, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Jadi ketika harga barang itu murah, maka peminat akan banyak, pembeli akan banyak. Karena kita tahu bahwa keinginan pembeli itu harganya murah, kemudian kualitasnya bagus. Jadi ketika murah, maka banyak pembelinya.
Apabila pada mulanya harga barang tersebut misalnya Rp1.000 per unit dan kemudian naik menjadi Rp1.500 per unit, ini akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Kira-kira asalnya 1.000 menjadi 1.500. Permintaan naik atau turun? Nah, permintaan pasti akan menurun karena harganya naik. Akan tetapi apabila harga barang tersebut turun menjadi 500 misalnya per unit, maka kemungkinan jumlah barang yang diminta akan bertambah. Nah, itu tentang harga barang. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Jelas ya, pendapatan masyarakat ini mempengaruhi permintaan. Pendapatan yang diperoleh seseorang akan mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Kemudian ini selera masyarakat. Selera masyarakat sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Tapi apabila sebaliknya, selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah. Kemudian yang keempat adalah kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Kemudian yang kelima yaitu faktor harga barang lain. Maksudnya banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi oleh harga barang lain. Apabila harga kopi misalnya lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Akan tetapi kalau harga kopi lebih murah dari teh, maka mereka yang uangnya terbatas maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Kemudian permintaan gas akan tinggi kalau masyarakat menggunakan kompor gas. Sebaliknya permintaan gas akan turun kalau masyarakat kembali menggunakan kompor minyak. Nah, permintaan terhadap barang ini sangat dipengaruhi oleh barang lain. Bisa dimengerti ya. Misalnya kalian, orang tua kalian akan membeli TV, akan membeli TV-nya itu misalnya merek Samsung, LG atau lain-lain. Tetapi ada merek lain misalnya yang lebih murah. Ibu tidak akan menyebutkan mereknya. Nah, sesuaikan dengan pendapatan barang mana yang akan dibeli. Padahal barangnya masih berupa TV. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang keenam adalah jumlah penduduk. Nah, jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. Nah, misalnya kalau pada satu keluarga itu ada 4 orang, berarti mereka hanya membutuhkan barang-barang yang dibelinya itu untuk 4 orang. Kecuali kalau mau sedekah dia membeli untuk 10 orang, 20 orang itu lain masalah, lain kata. Jadi kalau penduduknya sedikit ya berarti dia akan membeli sedikit. Kalau warganya banyak maka dia akan membeli kebutuhan warga juga lebih banyak. Kemudian yang ketujuh yaitu ramalan masa depan. Nah, pada saat krisis ekonomi harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik.
Akan tetapi apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya tentang kurva ya. Nah, apa itu kurva? Kurva permintaan. Karena di sana ada hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta. Kemudian dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Jadi, apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Nah, itu adalah kurva. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta dapat dilihat dalam suatu daftar di bawah ini. Lihat grafik permintaan. Ini misalnya tentang harga roti dengan jumlah roti. Harga roti berarti harganya, jumlah roti berarti permintaannya. Nah, kita lihat gambarnya. Ketika harga roti 3.000, nah tidak ada yang membeli, itu ditulis 0 ya. Kemudian ketika harga roti 2.500, ada yang membeli 2 orang. Jumlah roti coklatnya itu peminatnya sudah ada 2 orang. Kemudian ketika harganya 2.000, pembeli naik jadi 4 orang. Kemudian ketika harga roti 1.500 naik lagi menjadi lebih banyak, membelinya jadi 6 orang. Kemudian harga roti sekarang jadi 1.000, pembelinya jadi 8 orang. Harga roti 500. Nah, jumlah pembeli rotinya ada 10. Kemudian yang ini ketika roti dijadikan bonus atau gratis ya, pembelinya menjadi banyak, yang terbanyak yaitu 12. Nah, dari mana ini grafik ini bergerak? Tadi yang pertama adalah harga roti coklat ya, yang harganya 3.000, tidak ada yang membeli, 0 di sana. Nah, grafik permintaan ini bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Jadi dari atas turun ke bawah. Atasnya kan kita sebut sebelah kiri, kemudian bawahnya sebelah kanan. Jadi grafik permintaan ini bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Nah, kemudian kita bedakan macam-macam permintaan. Permintaan ini dapat dibedakan sebagai berikut, menjadi 2 ya. Yang pertama menurut daya beli konsumen, yang kedua menurut jumlah konsumen. Yang pertama dulu, permintaan menurut daya beli konsumen ada 2. Yang pertama adalah permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Sebagai contoh, kamu punya uang 5.000, pergi ke koperasi, di sana ada harga buku 5.000. Kemudian kamu membeli buku 5.000, ya uang tersebut dijadikan membeli buku. Nah, itu sudah terjadi transaksi. Kamu menyerahkan uang ke koperasi, koperasi memberikan buku kepada kamu. Nah, itu sudah terjadi jual beli. Berarti itu adalah permintaan efektif. Contoh lain lagi, kamu punya uang misalnya 3 juta ya, ingin membeli HP. Wah, harga HP-nya ini ada, ternyata ada yang 2,5 juta, 2,5 juta. Kamu pergi ke toko HP, kamu membeli. Nah, itu juga permintaan efektif. Nah, sekarang yang kedua, permintaan potensial. Apa itu?
Permintaan potensial yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Artinya, permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melakukan transaksi. Sebagai contoh, misalnya kamu punya uang 10.000, kemudian ke koperasi, kamu ingin membeli buku, bukunya ada, tapi kamu tidak jadi membeli. Nah, itu adalah permintaan potensial. Jadi kamu balik lagi. Sama halnya seperti yang tadi. Kamu punya uang misalnya 500.000. Pergi ke pasar. Dalam diri kamu ingin membeli sepatu yang paling mahal, yang paling bagus misalnya menurut kamu ya. Kemudian kamu pergi ke pasar, ternyata sepatunya ada, di toko ada. Nah, setelah itu kamu berpikir, dilihat sepatunya. Ternyata kamu nggak jadi. Nah, itu jadi belum terjadi transaksi. Yang demikian itu disebut permintaan potensial. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah permintaan menurut jumlah konsumen. Yang pertama adalah permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Jelas ya, itu ke permintaan pribadi, orang perorangan. Kemudian yang kedua adalah permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Nah, ini biasanya adalah yang menerimanya lembaga. Misalnya daerah kita, daerah A membutuhkan asupan beras dari daerah lain. Nah, itu kan untuk kepentingan orang banyak, kepentingan individu-individu atau kepentingan orang banyak. Maka si pemerintah ini harus mendatangkan beras dari daerah lain dalam jumlah yang banyak supaya kebutuhan warganya terpenuhi atau tercukupi. Oke, itu ya. Jadi perbedaan permintaan individual dan permintaan pasar. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan permintaan? Yang kedua, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, jelaskan pengertian kurva permintaan. Yang keempat, apa bedanya permintaan efektif dan permintaan potensial? Yang kelima, apa bedanya permintaan individual dengan permintaan pasar? Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang penawaran. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.